Pak Jokowi itu kemarin pada saat apa kongres namanya, Ya, Kongres PSI mengatakan bahwa saya akan kerja keras untuk kebesaran PSI. iya. Apakah itu juga menyiratkan bahwa hubungan dengan Prabowo sedang atau mulai mengalami keretakan? Ya kalau sekarang kan fenomena memang ada fenomena keretakan kan. Apa misalnya, Bang? Saya lihat sendiri Egy Sujana sama Presiden video call. Iya. Ya kan sekitar 10 menit tuh pakai videonya Dasko. Kemudian saya Didu melakukan koneksi dengan Presiden melalui Sapri Samsudin. Seyakin saya cuman pada 2 orang. Pada Dasko dan Sapri. Dasko sama Sapri ini memang mereka itu melakukan kerja-kerja yang turunan dari mimpinya Prabowo itu gitu loh. Saya pikir mereka dua-dua kerja yang sesuai dengan pikiran-pikiran kerakyatan. Pak Jokowi bilang soal akan bekerja keras untuk PSI. Iya. Apa sebetulnya yang sedang disampaikan oleh Pak Jokowi ini? Itulah memang menunjukkan bahwa ambisi kekuasaan keluarga Jokowi ini dia tunjukkan di situ. Keluarga serakah itu Jokowi pengen anaknya jadi wapres, terus anaknya jadi satu jadi gubernur, mantunya maksud saya. Kalau anaknya yang kecil Kaisang ini kan tadinya kan mau diusung jadi gubernur DKI kan atau gubernur Jawa Tengah kan gitu. Nah artinya ini kan keluarga serakah, kekuatan yang anti Prabowo, ya atau kekuatan yang merasa nanti akan menjadi orang yang tidak menarik lagi dengan Prabowo bersekutu, dia pasti menyusun dong. Kemungkinan ini kan paling besar adalah Gibran dan Jokowinya. Ketika Pak Prabowo tidak bisa atau berhalangan tetap, kemudian yang naik adalah secara konstitusional wakil presiden, apakah Bang Sagana melihat bahwa publik akan baik-baik saja? Itu bisa revolusi malah. Kalau udah masanya itu bergerak ganas, itu bisa revolusi sosial akan terjadi. Kan saya alamin, Habibie saya dukung menjadi presiden, tapi kekuatannya itu kalah dengan kekuatan rakyat semesta. Itulah fakta yang nggak diketahui oleh Jokowi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog, kalau PSI hari ini lambangnya gajah, apakah mungkin besok Gekraf lambangnya kancil? Ucapan itu mengalir nyaris berselimutkan tawa dari lisan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad dalam sebuah kesempatan beberapa hari yang lalu. Tapi dalam politik, Sobat Madiolog, terutama politik di tanah Jawa, tidak ada pesan tanpa arti. Kadang-kadang pesan berupa sindiran. Dan kalau dia sudah berupa sindiran, mungkin saja di sana terpendam sebuah ancaman. Tanah Jawa adalah tanah mistis dengan sekian banyak simbol. Dan kadang-kadang untuk itu kita perlu memahaminya dari orang yang benar-benar berada dalam lingkaran yang sama dengan orang tersebut. Untuk itulah, pada kesempatan kali ini kami mendatangkan seseorang, datang bersama kita, seorang doktor yang juga merupakan Ketua Dewan Direktur Grid Institute, Bung Syahgana Nenggolan. Terima kasih sudah berkenan hadir dan terima kasih bersama Pak Darmawan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana sehat ya? Sehat. Alhamdulillah Madilog sehat terus ya. Ya, karena penuh dialektika. Itu inti hidup. Logika dan dialektika. Ya, setiap hari kita berdialektika dalam hidup. Mantap. Langsung aja, Bang. Iya. Ini Pak Sufmi Dasko ini keceplosan atau serius sih? Ngomong soal gajah dan kancil yang bahkan menyebut-nyebut PSI itu. Ya kalau kita kan nonton videonya ya, jadi kita menafsirkan video. Saya nggak bertanya sama dia, ya kan, tapi menafsirkan. Menafsirkan saya tafsirkan bahwa dia sih mendiscourage ya, guyonnya itu kelihatan kurang mengapresiasi ya pergantian lambang PSI itu kan di dalam dari bunga mawar ke gajah. Ya, mawar ke gajah karena ya gajah itu kan lambang universitas saya kan dulu kan, ITB kan gajah kan gitu kan. Tiba-tiba diambil PSI yang ini kan bagian dari serakah nomik kan. Jadi ya tiba-tiba kok bisa lambangnya gajah gitu kan. Apakah itu tidak kemudian mencerminkan adanya friksi di antara PSI,
kemudian Gerindra, Pak Prabowo, dan mohon maaf, bayang-bayang yang masih saja ada yang namanya Pak Jokowi. Ya kalau politik itu kan ya bisa diartikan dia koeksistensi juga, tidak harus konflik ya. Artinya peristiwa yang terjadi di Solo ya, di mana Pak Presiden mengunjungi PSI, yang dia membesar-besarkan hati teman-teman di PSI dengan Pak Profesor Dasko yang kelihatan mendiscourage dan belittle ya dari PSI, itu bisa jadi dua sisi yang sebenarnya sama-sama eksis gitu loh. Meskipun agak paradok kan? Ya memang kelihatan paradoks, tapi dalam politik itu kan bisa dua fakta kebenaran itu menjadi satu kesatuan kan. Jadi orang bisa menafsirkan sebenarnya ini nggak sepenuh hati dari Pak Presiden mengencourage PSI di dalam peristiwa yang dilihat orang itu. Gitu. Dan sebetulnya kan yang dikatakan Presiden meskipun agak-agak anakronistis ya, ahistoris, seolah-olah membesarkan PSI dengan mengaitkannya pada PSI Partai Sosialis Indonesia di zaman ayahanda beliau. Ya makanya kan itu kan kebesaran baju ya sebenarnya kalau kita membandingkan dengan PSI di zaman dulu ya. Betul. Tentu kita tahu dulu kan PSI-nya itu kan Dr. Sahrir penuh idealisme lah ya. Bukan hanya penuh idealisme, dia juga dipenjara berkali-kali, diasingkan ke pulau ke Rote ya, daerah-daerah itu timur lah, Ende, Flores. Papua dulu kan dia bersama Bung Hatta kan. Dan kemudian itu baru dikeluarkan itu kan menjelang kemerdekaan ya, kemudian meninggal tragis di era Bung Karno ketika ini ya, kemudian bapaknya Prabowo sendiri sebagai pendiri PSI lainnya dikejar-kejar lari ke Malaysia jadi orang-orang ini kan orang-orang yang memang petarung dalam hidup untuk bangsa, jadi mengorbankan seluruh hidupnya. Yang mereka ini ningrat ya, dalam pengertian itu kan sebenarnya orang-orang yang bisa sekolah ke Belanda itu, seperti Sahrin dan Sumitro Djodjoretkusumo kan orang-orang yang sebenarnya kalau dia mau hidup enak kan dia bisa ya, sangat krem bisa. de la crème mereka waktu itu ya. Sangat bisa krem de la crème benar, tapi kan dia kemudian melakukan istilah Karl Marx itu, Marxis itu sebagai bunuh diri kelas. Iya kan, jadi kalau dia udah bunuh diri kelas itu kan nggak mungkin dikomparasi dengan yang serakah nomik seperti Kaisang yang tiba-tiba serakah pengen jadi ketua partai dalam satu hari kan dulu kan waktu dia masuk PSI-nya yang sekarang yang masuk. Mengapa Abang mengatakan ini Kaisang serakah? Ya kan hal-hal logiknya. Kalau keluarga serakah kan, keluarga serakah itu Jokowi pengen anaknya jadi wapres, terus anaknya jadi satu jadi gubernur, mantunya maksud saya. Kalau anaknya yang kecil Kaisang ini kan tadinya kan mau diusung jadi gubernur DKI kan atau gubernur Jawa Tengah kan gitu. Nah artinya ini kan keluarga serakah. Iya kan, Jokowi juga keluarga serakah, dia sendiri otak serakah. Belum ada presiden Republik Indonesia yang seperti dia ya. Misalkan Soekarno nggak ada dia mendorong anaknya untuk menjadi penguasa di era dia ya. Waktu dia ini Soeharto juga 32 tahun deh kemudian dia baru menempatkan anaknya Tutut itu jadi Menteri Sosial. Ya. Dan itu dia sudah punya track record juga saat itu kan, dan sudah sangat dewasa. Betul. Nah, SBY sendiri kan tidak pernah mendorong anaknya ketika dia berkuasa. Ya kan anaknya kan cuma jadi orang partai aja, orang DPR. Kemudian Megawati dia juga nggak pernah mendorong anaknya untuk jadi menteri apa segala, anaknya di DPR aja kan gitu kan, sebagai bagian dari kaderisasi kan gitu. Kalau ini kan enggak, semua mau ngerampok kekuasaan dengan kejahatan konstitusional yang kita semua tahu. Jadi ini yang kita bilang serakah kan gitu. Kita taruh dulu lah urusan serakah. Kembali pada urusan PSI, kemudian Gerindra ini. Pada saat yang tidak lama setelah itu, sepulang dari lawatannya ke luar negeri, Pak Prabowo melakukan sowan terhadap Pak Jokowi di kediaman di Solo. Apakah ada sesuatu yang dimainkan oleh Pak Prabowo? Di satu sisi, kan kita tahu hubungan dekat antara Pak Prabowo dengan dengan Dasko. Di sisi Dasko menyindir. Di sisi lain, Pak Prabowo datang ke Solo dan melakukan sowan. Agak paradok lagi. Apa yang Anda baca, Bung?
Masa nggak ada soal Iya, kan gini ya, ini politik ini kan sebenarnya kan ada dua, maksudnya gini, ketika Mahkamah Konstitusi memutuskan tidak ada lagi presiden threshold, ya, ya yang kan, 20% itu. maka kan kita melihat ada gejala apa namanya, eks-presiden kita Jokowi ini untuk melakukan suatu kerja-kerja besar membangun partai politik kan, yang dulu disebut super TBK macam-macam yang namanya belum tentu tadinya PSI, dia mungkin aja dia tadinya mau bentuk yang baru. Saya dengar di apa salah satu tokoh yang ada di rumah apa yang rumahnya di Mega Kuningan, apartemen Mega Kuningan ya bertemu dengan dia untuk merencanakan bagaimana mereka membuat partai yang akan sangat besar di tahun 2029. Ya, kemudian adik daripada orang yang rumahnya di Mega Kuningan itu ya pergi ke rumah Bursa Sarnubi. Ya, menawarkan Bursa Sarnubi untuk bergabung. Bursa Sarnubi kebetulan cerita sama saya, kawannya. Jadi memang ada langkah-langkah dari kelompok Jokowi saya lihat memang untuk melihat 2029 itu secara serius. Ya, jadi ini adalah peristiwa penting soal apa namanya kerja Jokowi untuk melakukan kerja politik partai-partai ini. Nah, tentu saja mereka masih punya uang yang besar dan di situ mungkin Prof Dasko yang instingnya dan kemampuan intelijennya mengamati bisa melakukan satu canda-canda yang kemarin kelihatan canda, kancil mau diganti dengan apa? Tapi dia nggak sebut gajah kan di video itu kan. Tapi kira-kira orang tahu ada di Solo kan mau ganti gajah kan gitu. Gajah itu kan maksudnya dia mau menjadi raksasa kan gitu kan, simbol dari sesuatu yang besar. Nah, apakah itu memang apa kontradiktif dengan Prabowo? Saya pikir Prabowo kan menjalankan politik etis sebagai presiden. Tapi kan ya kan bukan partai kan. Tapi kan tidak harus sowan begitu, Bang. Nah, ini makanya ini kan problem bukan problem ya, pasti kan orang Jawa seperti Prabowo ini memang dia itu bisa kita cermati satu nih ya, kita jangan seperti nanti kita dituduh Pak Prabowo atau di ini, wah kita sok lebih pintar dari dia. Enggak, ini kan cuma analisis ya. Analisis. Jadi orang Jawa itu memang belum ada presiden itu dendam sama presiden sebelumnya dengan membunuhnya. Ya misalkan Pak Harto terhadap Soekarno, dia tidak membunuh Soekarno, quote and quote ya membunuh, artinya dia coba melayani apa segala. Megawati juga mengunjungin Soekarno di dalam rumah tahanan di Wisma Negara dan kemudian di Bogor itu Batu Tulis masih di inilah dan Pak Harto memberikan anak-anaknya itu anak-anak Soekarno itu pompa bensin ya yang banyak dulu kita tahu kan apa segala. Begitu juga di sebelum-sebelumnya Habibie kepada Soeharto, dia nggak bisa, maksudnya sama seperti Prabowo, bagaimanapun dia bagian dari kemenangan dia adalah bersama Jokowi. Ya, jadi memang dia, saya pikir ketika ada Kim Plus atau Kim melakukan satu acara kepartaian pemilihan kan wajar dia datang. Ya kan. Yang kedua dia kebetulan di Solo tempatnya, ya wajar juga dia mengunjungi presiden terdahulu itu. Karena kita lihat bulan Juni. Ini sebuah penghormatan aja ya, karena Juni dia berada di tempat yang sama. Juni gitu. Presiden Prabowo kan mengunjungi bersama Ibu Megawati, ya kan? Juli dia bersama Jokowi. Nah kita lihat nih nanti Agustus bersama siapa? Saya lihat selama dia adil kepada presiden-presiden yang masih hidup, nggak masalah menurut saya gitu loh. Ya mungkin Agustus ke siapa? SBY ya? Ya bisa tapi jadi. Gini. Saya sebetulnya ini agak melenceng dari pembicaraan. Tapi saya ingin berdiskusi meskipun tak lama. Kata-kata bahwa Raja Jawa itu selalu katakan saja ingin berbuat baik pada pendahulunya, apakah itu juga harus kita sikapi dengan skeptis? Dari Singasari kan sebetulnya Jawa ya. Ken Arok membunuh Tunggul Ametung. Ken Arok dibunuh Anusapati. Anusapati dibunuh sama Jaya Katuang dan seterusnya. Itu kan raja-raja Jawa juga. Iya. Ya ada juga. Jadi misalkan ketika Kertanegara ya kalau nggak salah dia dibunuh kan anaknya si Raden Wijaya, mantunya kan dilindungin oleh Raja Singosari ya, Raja Kediri itu kan. Kediri, ya, betul. Maksudnya artinya itu memang etiknya di mana lah. Tapi yang kita lihat ini kan memang ada semacam
tidak tega gitu ya, tidak Oke. tega. Tapi Iya. kalau dilihat dari langkah-langkah Iya. Prabowo terhadap seluruh oligarki yang Iya. selama ini melindungi Jokowi, saya kan dia tega. Iya. Ya kan, termasuk Reja Khalid, termasuk si apa namanya yang tidak tersentuh lah di Iya. zaman Jokowi kan Jokowi. semua dilibas sama Prabowo Prabowo. gitu loh. Jadi saya pikir itu apa namanya gimana ya? Apa istilahnya apa? Lempar batu sembunyi tangan itu gitu loh. Iya, Ya kan iya, jadi iya, iya. sebenarnya Apa, Prabowo nabok nyilih iya tangan kalau iya yang sekarang iya ya, iya yang nabok dikatakan begitu, nyilih nabok tangan. nyilih tangan. Iya, kekuatan yang anti Prabowo Mhm. ya atau kekuatan yang merasa nanti akan menjadi orang yang tidak 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 menarik lagi dengan Prabowo bersekutu, Mhm. dia pasti menyusun dong. Iya, Iya kan? Yang kemungkinan ini kan paling besar adalah Gibran dan iya. Jokowinya. Karena apa? Karena mereka ini kan merasa bahwa mereka yang mengantarkan Prabowo kepada jabatannya sebagai presiden sekarang. Iya. Iya kan? Nah, dengan segala kekuatan yang katanya parcok lah, yang katanya Mhm. uang apa, segala politik itu Bansos dia. bansos apa semua, memberikan kepada Prabowo dan Gibran. Bocoran yang diumumkan oleh Koni Rukandini itu Rahakundini. bahwa ada apa namanya itu politik tengah jalan, ya. Kalau itu benar dan itu tidak terjadi, tiba-tiba hampir semua partai udah menginginkan Prabowo yang tulus ya, seperti SBY minta 2 periode, yang lain 2 periode, maka pasti mereka kalau ini pasti punya plan B dong. Iya. Ya kan kalau misalkan dia nggak jelas ke depannya, ya dia pasti punya plan B, ya dia pasti siapkan. Dan itu sah aja secara demokrasi menurut saya. Tapi menurut saya orang yang paling punya kepentingan untuk membuat Gibran jadi presiden, Adalah menyaingin Jokowi. Prabowo adalah Jokowi gitu loh. Pak Jokowi itu kemarin pada saat apa kongres namanya, Ya, kongres PSI mengatakan bahwa saya akan kerja keras untuk kebesaran PSI. iya. Ya, apakah itu juga menyiratkan bahwa hubungan dengan Prabowo sedang atau mulai mengalami keretakan? Ya kalau sekarang kan fenomena memang ada fenomena keretakan kan kita lihat kan, sangat kan. Apa misalnya, Bang? Loh banyak dong kan. Karena kan sowan juga nih kemarin. Iya tapi kan orang-orang yang tadinya loyal pada Jokowi kan lama-lama kan tidak loyal lagi pada Jokowi. Yang loyal pada Jokowi ini kan cuma model si Budi Ari, Oke. ya kan, kemudian menteri-menteri lain Budi Sadikin yang Budi Gunadi Sadikin apa yang tidak ada partainya, ya kan. Tapi yang ada partai itu kan kembali pada apa namanya marwah partai konsolidasi. Misalkan Zulkifli Hasan kita lihat dulu masih Sangat sowan ya kan ke Jokowi, sekarang kan hampir nggak pernah lagi ya kan. Bahlil juga udah mulai kelihatan narik diri apa segala. Jadi menurut saya sih ke depannya itu dia sangat sakit hati karena ketika dia disibukkan atau dihajar dengan isu ijazah palsu, ya itu kan nggak ada partai-partai yang bela. Jadi wajar dia kemudian marah dan dia kemudian berusaha untuk memperbesar kapasitas partai dia. Saya ingin menggarisbawahi kata-kata dari Bang Saganda, marah. Apa yang kemudian menjadi, katakan saja, penguat argumen bahwa Jokowi memang marah ketika dia tidak dibantu oleh partai-partai dalam kasus ijazah palsu, dugaan ijazah palsu? Ya pastinya dong dia kelihatan ya kalau kelihatan marahnya gimana ya, dia kan udah memang menunjukkan dia sekarang apa namanya tidak menjadi sekutu utama Jokowi ya. Kalau kita lihat misalkan Jokowi sama Megawati, sebelum Megawati berpisah dengan Jokowi, itu kan cukup lama mereka itu ini tarik menariknya cukup lama, saling misalkan menguatkan gitu ya, jalin iya, kelindan ya. tapi kan itu kan orang melihat itu misalkan Megawati masih dapat banyak dari ini minimal sebagai teman berpikir, ya kan, walaupun akhirnya ditinggalin oleh Jokowi, ya kan waktu itu. Nah kalau ini kan kita lihat hampir nggak pernah lagi kan terakhir ini presiden kita ketemu dengan Jokowi meminta saran dan lain-lain gitu. Jadi saya pikir kemarahan itu pasti ya terjadi saat ini gitu loh. Apalagi anaknya untuk sekian lama kan tidak ada misalkan waktu kunjungan Presiden Prancis Macron ke mari kan anaknya nggak dikasih peran. Atau justru itu yang kemudian lebih banyak membuat Jokowi marah dalam tanda petik kepada Prabowo karena anaknya tidak dioptimalkan lah untuk menunjukkan kualitas dia sebagai seorang pemimpin misalnya. Iya memang itu faktanya begitu, tapi kan
kita melihat juga anaknya kan tidak mungkin punya kualitas untuk bicara dengan Macron misalkan. Dia bicara dengan Macron itu bicara gimana? Orang ya dungu gitu, apa gitu, tolol tiba-tiba mau bicara sama Macron soal apa kan gitu kan? Itu kan memang ada fakta di mana untuk menggendong Gibran ini agak susah gitu loh. Kecuali yang digendong tuh AHY yang cukup pintar misalnya gitu, atau misalkan Puan, ya kan? Kalau gendong Gibran tuh gimana gitu loh. Menurut saya Prabowo kan orang yang nggak tahu sekolah ijazahnya ada atau enggak juga kan masih dicurigai masyarakat kan. Nah, jadi wajar aja. Jadi satu sisi ini orang marah, tapi sisi lain ini kan bukan kerajaan. Kalau kerajaan rakyat harus tetap. Atau marahnya karena gini, karena tadi Abang banyak ngomong soal ijazah ya. Apakah kemarahan itu justru lebih karena mungkin dalam pandangan beliau Pak Jokowi ini, Pak Prabowo kurang cawe-cawe dalam urusan ijazah palsu. Maksudnya kurang melindungi? Kurang melindungi, kurang apalah gitu. Ya memang, menurut dia ya, sementara kan menurut pihak yang lain justru Pak Prabowo sama sekali tidak cawe-cawe dan itu jadi dikecewakan kayak gitu. Iya, yang sebenarnya kan ini kan yang kecewa bisa Pak Jokowi, bisa Pak Prabowo juga kecewa kan. Karena Pak Prabowo kan sebenarnya kan pengennya itu terbuka dong harusnya. Ya kan itu kan peristiwa. Maksudnya gini, kalau itu memang rakyat memang membutuhkan sebuah informasi, fakta sosial apa segala, Pak Prabowo kan sudah mengatakan bahwa dia menghormati media, menghormati pers, menghormati kebebasan berbicara. Ya kan jadi harusnya dibuka dong fakta itu. Nah, kedua ya soal-soal yang terkait dengan yang kemungkinan dendam politik, misalnya terhadap Hasto, terhadap Tom Lebong misalkan. Ya kan coba lihat Presiden ke-7, tiba-tiba tuntutannya 7 tahun di sini, 7 tahun di situ, misalnya kayak gitu ya kan. Kan Prabowo kan sebenarnya tidak mau tertarik, tapi karena itu yang nangani bukan kejaksaan yang saat ini dikontrol sepenuhnya oleh Prabowo, tapi lembaga institusi lain yang tidak begitu dikontrol oleh Prabowo, ya kan? Itu kan ya Prabowo sebenarnya kecewa juga menurut saya sih. Bukankah yang menuntut tetap kejaksaan, Bang? Ya, tapi kan itu kan munculnya dari KPK kan, bukan dari kejaksaan kan. Walaupun nanti penuntutnya itu tetap jaksa, tapi jaksa tipikor namanya kan, kan gitu. Pak Jokowi bilang soal akan bekerja keras untuk PSI. Kalau dalam interpretasi bangsa ganda, apa sebetulnya yang sedang disampaikan oleh Pak Jokowi ini? Ya kalau pertarungan ke depan ini kan ada dua. Apa semacam warning gitu bagi pihak lain? Satu, orang berasumsi Pak Presiden panjang umur. Allahu a'lam. Kita doain panjang umur. Amin. Amin. Tapi juga orang-orang banyak memprediksi Pak Prabowo ini sakit-sakitan nanti kelak. Ya, apalagi dia banyak jalan ke luar negeri. Ya kan? Maka kan kemudian Presiden akan mengambil alih. Wakil Presiden? Iya, Wakil Presiden akan mengambil alih kan jabatan Presiden. Untuk dia bisa mengambil alih, dia harus mempunyai partai yang kuat, yang solid. Solid dan kuat. Dan itu harus dia buktikan dalam 2 tahun ini kan. 2 tahun ini bahwa if something happen, Pak Presiden jatuh sakit karena umur tua misalkan apa segala, anaknya itu cukup berwibawa untuk mengambil alih. Zaman saya di ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, kita mendukung Habibie, kita nggak begitu kuat waktu itu, Golkarnya kemudian tidak mendukung Habibie, jatuh tuh. Jadi mendukung Habibie cuma bisa 1,5 tahun. Nah tentu kan Jokowi mengerti, orang-orang Jokowi mengerti bahwa kalau Gibran ini mau jadi presiden, apakah kasusnya di sebelum 2029 atau di 2029, maka dia harus bersiap diri secara konkret dari sekarang. Itulah memang menunjukkan bahwa ambisi kekuasaan keluarga Jokowi ini dia tunjukkan di situ, di ceramah dia itu. Kerja kerasnya dalam bentuk apa yang sudah mulai terlihat akan dilakukan oleh Pak Jokowi? Ya kalau sekarang kan dia punya belasan menteri kan. Yang belasan menteri di kabinet? Ya minimal kan itu orang kayak Budi Ari, ya kan orang PSI, nanti ada Menteri Kehutanan, ada menteri-menteri lain, Pratikno, ada apa semua yang loyal-loyal sama dia. Ini kan berharap kalau Gibran jadi presiden, mereka kan tetap bertahan dan mereka akan menjadi pejabat yang berkuasa penuh kan. Dia kan nunggu Gibran giliran gitu loh. Jadi artinya jangan dipikir dia bisa apa. Dia punya uang banyak, hasil peninggalan dari
kerja-kerja apa namanya yang dituduh OCCRP itu, OCCRP. ya kan, sebagai koruptor terbesar nomor 2 di dunia, ya kan, dia punya jaringan gitu. Jadi dia mau comeback gitu loh. Oke, Bang Sagana kan orang jalanan juga. Iya, iya. Artinya seorang demonstran yang menguasai betul psikologi massa, Iya. yang juga menyerap banyak aspirasi publik. Iya. Mas melihat bahwa kalau misalnya nauzubillah min dzalik seperti tadi kita coba hindari, ketika Pak Prabowo tidak bisa atau berhalangan tetap, kemudian yang naik adalah secara konstitusional wakil presiden, apakah dengan pandangan minor publik saat ini terhadap wakil presiden, apakah Bang Sagana melihat bahwa publik akan baik-baik saja dan go ahead menyerahkan semuanya kepada Gibran? Oh, itu nggak mungkin. Karena gini, Gibran ini itu cuman menggandul Prabowo, ganduli, ya kan, boncengin. Jokowi bukan siapa-siapa yang dia mempunyai kekuatan seperti Pak Harto atau Gus Dur yang punya masa apa sekali. Dia enggak juga gitu loh. Jadi tapi dia punya uang kan tadi kan? Iya, tapi itu kan tidak segala-galanya. Iya kan? Orang punya uang juga kan kalau dia ditangkap mau apa? Kayak Reza Halid punya uang sekarang. Puluhan triliun atau ratusan triliun, tapi kan kemudian kalau dia dikejar-kejar kan kabur juga. Jadi gini, saya kan punya pengalaman, saya ini kan dukung Habibie dulu. Habibie presiden. Ya kan? Tapi kan presiden itu dengan powerless dong. Iya kan? Kan saya alamin. Habibie saya dukung jadi presiden, tapi kekuatannya itu kalah dengan kekuatan rakyat semesta. Itulah fakta yang nggak diketahui oleh Jokowi. Karena dia tidak punya pengalaman seperti saya dan teman-teman lain di dalam kekuasaan yang ganas. Kita pikir dengan struktur, kita udah di sini, wapres, de jure ya? De jure, formal, ya kan apa? Kita pikir kita kuasa. Enggak. Itu rakyat itu ketika zaman Habibie itu bisa ngepung rumah Habibie berkali-kali, ngepung istana berkali-kali, ya kan? Tentara nggak berani bergerak, pecah malah tentaranya, polisi pecah dan lain-lain. Jadi itu sebenarnya kalau misalkan Prabowo itu digulingkan atau terguling atau misalkan mohon maaf kalau sakit-sakitan atau apa, itu nggak otomatis, itu bisa revolusi malah. Orang-orang revolusioner selalu berpikir lebih bagus Prabowo tergantikan atau terguling. Sehingga revolusi itu bisa terjadi. Itu teori revolusi ya. Orang-orang yang garis keras yang banyak di belakang kita kan, yang kita lihat mereka diam. Tapi kan bangsa kita ini bukan bangsa yang sembarangan. Dari tahun 65, 98 apa itu kalau udah masanya itu bergerak ganas, itu bisa revolusi sosial akan terjadi gitu loh. Jadi ini mimpi-mimpi yang menurut saya ini halusinasi yang. Seberapa besar sebetulnya kelompok ini masih harus kita akui keberadaannya, kelompok-kelompok yang revolusioner ini? Ya, saya kan udah diskusi dengan teman-teman saya ya yang ahli yang hidupnya itu selama ini cuma di perpustakaan di Leiden lah, University ya. Dia memang udah pulang tinggal di Klaten sekarang tapi pulang balik lah. Saya bilang kelompok-kelompok underground, kelompok-kelompok yang dari tahun 65 itu ngilang. Ya kan, ngilang itu. Seberapa kuat sih? Ya kan? Yang dimaksud, maaf, PKI. Yang disebut si Rewang itu, yang oleh si Rocky Gerung berkali-kali. Kan? Yang berkali-kali. Seberapa kuat sih? Ya kan? Menurut dia itu juga terpecah belah. Ya kan? Ada orang-orang yang mensimbolisasikan dirinya sebagai kelompok kiri berat dari dulu, misalkan seperti dokter yang ada di PDI ini, dokter Ciptaning dan dia kan nggak ikut Jokowi. Ripka Ciptaning, awalnya proletariat. Dia kan awal-awalnya kan sangat bangga dengan Jokowi, tapi kan terakhir dia tetap di Bu Mega, ya kan? Dia menunjukkan bahwa ini, lu bukan gua. Ya kan, ini kan sama seperti Madilog dong, Tan Malaka. Ya kan, Tan Malaka tidak melihat bahwa Muso dan Arifin Saripudin sebagai simbol dia. Padahal Tan Malaka ini secara kiri lebih kiri daripada mereka berdua itu. Bahkan dia pidato di Komintern dan di Rusia dihormatin, ya kan, Tan Malaka. Tapi kan bukti nggak kesana. Jadi sebenarnya saya udah tahu dari teman saya yang suka di Leiden ini, dia bilang enggak, itu dia enggak.
nggak kuat, dia nggak bersatu itu. Jadi itu juga. Jadi kita harus lihat bahwa ini jangan diputar kayak tahun 65 dia kuat hebat apa segala, enggak. Jadi kelompok-kelompok yang bersiap untuk ini kita meneruskan aja ya, Iya. yang bersiap untuk melakukan revolusi karena tidak rela misalnya Gibran menggantikan di tengah jalan, itu kelompok mana kalau bukan ini? Kalau kita itu kalau tadi kan kelompok yang pengen menginginkan, Ya, betul. ya kan, Ya, kelompok ya. yang kita bilang tidak solid juga. Ya, betul. Nah kalau kelompok yang terbuka sekarang aja, misalkan Forum Purnawirawan TNI, itu kan udah terbuka, ya kan? Dia pasti akan melakukan gerakan yang sangat besar karena kemarin dia udah mulai mau menggalang orang ke DPR kan, untuk mendukung pemakjulan. Itu baru ini. Belum lagi yang Gen Z yang kecewa, iya kan? Kenapa? Karena mereka itu diatasnamakan. Ya kan, betul. bahwa seolah-olah anak muda, padahal anak muda itu yang di kurang sini berkualitas lah dibanding. Nggak jelas masa habis jual martabak, jual tiba-tiba ketua partai, tiba-tiba orang salah satu terkaya di Indonesia dalam 10 tahun. Kan nggak boleh dong, orang-orang ini kan kerja keras capek, kejepit-jepit cari kerja. Dia pasti juga nggak mau. Belum lagi kelompok-kelompok yang ya di belakang layar yang korban kan selama ini, FPI, saya, Jumhur, BSI, Rocky Gerung yang dikejar-kejar mau ditangkap apa semua kan ini kan kita pasti nggak rela, ya kan. Yang lain saya nggak tahu, yang underground yang tidak menginginkan Jokowi bangkit ya pasti banyak juga gitu. Kelompok ini kuat lah ya. Ya sangat lah, karena kepentingannya kan sama, tidak mau Gibran menjadi presiden. Kalau tadi saya katakan bahwa Pak Jokowi akan berusaha keras dengan segala cara yang kita juga tidak bisa prediksi apa ininya, kecuali misalnya barangkali akan menjadikan menteri-menteri yang ada di kabinet ini sebagai mentornya Gibran, katakan seperti itu yang paling mungkin ya. Apakah yakin bahwa kerja keras yang dilakukan Pak Jokowi ini akan mampu mendongkrak PSI lah paling tidak? Ya kalau menurut saya sih nggak mungkin. Nggak mungkin karena PSI ini kan yang tadi kan diasumsikan bagian dari serakah Nomix itu kan. Dia bukan orang murni, orang baik-baik yang tumbuh berkembang ini, karena dia ini kan justru menunggangi Jokowi untuk jadi partai besar. Kan kemarin gitu, tiba-tiba spanduknya ada di seluruh Indonesia, ya kan nggak jelas sumber uangnya apa segala macam kayak gitu. Kan banyak pertanyaan-pertanyaan di publik. Maksud saya itu itu kemunculannya. Jadi kemunculan bukan karena disayangin, disenangin, ya kan. Tapi kemudian ditambah sekarang ketika Jokowi tidak presiden lagi, bagaimana dia menggerakkan kepolisian? Ya kan, kepolisian aja polisinya sekarang Kapolrinya udah sering sama Rocky Gerung, ya kan, bukan sama Jokowi lagi kan gitu kan. Tentaranya saya pikir kan loyal sama Prabowo, nggak mungkin tentara sekarang masih loyal sama sama Jokowi. Menteri-menterinya saya pikir yang berbasis partai juga loyal sama Prabowo. Gubernurnya kecuali si anaknya yang mantunya yang siapa? Bobi. Kasus KPK ini sekarang ini Bobi ini kan itu mungkin juga mau apa dia bisa apa kan nggak ada. Jadi gimana cara dia memprediksi jadi besar? Di rakyat tidak diterima, ya kan, di dalam permainan yang dulu didukung kekuatan juga nggak ada lagi. Jadi prediksi saya nggak akan besar. Apa yang paling membuat PSI terhambat untuk bisa diterima rakyat? Selain selain dia katakan saja dengan saya mengutip Abang ya, dengan serakah nomiknya itu menggandeng Jokowi selama 10 tahun. Ya kalau orang itu kan dua ya, satu kan dia simbol perjuangannya harus ada, iya kan. Yang kedua baru media kampanye kan, plus uang tentunya ya. Misalnya kalau kita lihat Surya Paloh misalkan, dia dulu mau eksploitasi tentang kembali ke era restorasi. Betul, restorasi. Orang kan langsung kembali, mikir ke zaman kebanggaan Indonesia apa segala. Masuk nih, bahwa Prabowo di mana-mana Surya Paloh waktu itu restorasi. Ditambah sama medianya, kan jadi itu lumayan partainya. Kan gitu kan, kita kalau melihat partai yang ini, atau Prabowo pelan-pelan tapi terus nunjukkan dia berpihak sama rakyat, Gerindra terus berpihak sama rakyat. Nah kalau ini kan dia udah berapa tahun nih
5 tahun ya atau 5 tahun lebih sih lebih sebetulnya kan? keberadaannya sih udah lebih. Kan belum ada fakta Iya. di DPRD atau di mana dia tuh membela rakyat kecil, belum ada. Jadi Padahal di Jakarta dia cukup dominan ya. ya makanya kan belum ada fakta bahwa dia tuh dekat sama rakyat, belum ada. Misalkan sama buruh nggak ada. Kan saya tahu buruh, kan teman saya semua buruh. Dia nggak ada di situ. Jakarta nelayan nggak ada juga, dia bela nelayan di pinggir laut Jakarta, mana-mana itu nggak ada. Belum saya lihat. Kalau misalnya Abang skeptis terhadap kerja-kerja keras yang akan dilakukan Pak Jokowi, bisakah kami kemudian menganggap bahwa Abang yakin bahwa kerja keras yang dikatakan akan dilakukan Jokowi itu hasilnya akan nol di 2029? Ya kalau misalkan dia itu kan yang ditakutkan orang tadi saya bilang bahwa kemudian Prabowo sakit, meninggal, Allahu alam ya, itu kemudian Gibran otomatis akan naik. Ya, secara konstitusional kan. Konstitusional naik kan. Kan dia kan kalau di situ dia masih mungkin manuver. Betul nggak? Ya kan masih mungkin manuver. Tapi kalau misalkan dia politik kompetisi antar partai apa segala, ya itu yang kemarin saya lihat Profesor Dasko nyepelein kan. Apa itu dia bilang mau ganti-ganti logo gitu loh. Jadi saya pikir itu nggak akan mungkin lah. Kalau kompetisi benar ya. Abang percaya nggak dengan katakan saja selentingan dulu bahwa sebetulnya Pak Dasko ini sangat dekat dengan Jokowi dan menjadi orang dekatnya yang kemudian mohon maaf disusupkan ke Pak Prabowo. Itu kan kasus yang sering kita dengar. Menurut saya sih justru di presiden ini kita cuma berharap pada 2 orang kalau saya ya. Cuman yakin saya cuman pada 2 orang. Pada Dasko dan Sapri. Sapri Samsudin. Iya, yang lain itu nggak punya harapan buat saya. Saya lihat nggak ada harapan. Nggak ada orang. Misalnya Dasko ini kan kelebihan dia itu kan sebenarnya dia mempromosikan sipilian. Ya kan? Jadi kalau agenda-agenda sipil, ya misalkan bagaimana mendorong agar jangan TNI terlalu dominan, ya kan? Maka dia watchdog undang-undang TNI, misalkan ya kan? Dia panggil beberapa NGO diskusi, kemudian dia mempengaruhi presiden untuk membatasi jangan sampai TNI terlalu ekspansif, misalnya kayak gitu, iya kan? Nah sebaliknya kelompoknya Pak Sapri Samsudin itu bekerja keras membangun sumber daya manusia, mengontrol sumber daya alam, mengendalikan apa yang udah diambil oleh Prabowo sebagai konsekuensi Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 seperti yang dibentuk Agrinas ini baru sawit kan, belum lagi nanti apa. Jadi saya pikir mereka dua-dua kerja yang sesuai dengan pikiran-pikiran kerakyatan. Iya kan? Kalau yang lain saya justru nggak ini. Kalau yang tadi pertanyaan Mas Darmawan tadi, yang soal Jokowi tadi, itu kan sebenarnya masa lalu kan. Masa lalu di mana dia bersama Budi Gunawan, karena sama-sama orang intelijen, ya kan mengarrange pertemuan Pak Prabowo dengan Megawati. Ya kan makan nasi goreng. Ya kan? Betul. Itu kan awal muasalnya. Jadi bukan dia mempertemukan Prabowo dengan Jokowi, bukan. Dia tidak punya akses zaman itu. Dia punya akses ke BG kan. Waktu itu BG kemudian ke Prabowo, Megawati. Ya kan? Jadi itu yang harus dipahami dari awal. Jadi dia in mission, menurut saya in mission dari Prabowo. Ketika Prabowo-nya presiden, ngapain dia jadi orangnya Jokowi? Dia mending jadi orangnya Prabowo dong. Betul. Iya. Dengan kata lain itu kasus yang tak benar dalam soal itu. Ya enggak, orang silakan. Tapi kalau saya melihat dari kacamata analisis kan. Saya kan analisis kepentingan aja. Kalau saya misalkan jadi dia, untuk apa saya dekat sama Jokowi kalau saya bisa dekat dengan Prabowo? Ya saya pilih dekat presiden dong. Bang, ini soal 2 orang tadi. Abang mengatakan bahwa ada 2 orang dalam pemerintahan Prabowo yang sangat Abang yakini, Dasko dan Sapri. Iya. Sisi-sisi karakter apa yang kemudian Abang percayai di masing-masing orang ini? Ya pertama tadi saya melihat riset sebuah majalah nasional yang mengatakan hasil investigasinya 4 orang yang dekat dengan Prabowo, presiden kan. Ya kan ada Hasim, ada Sapri, ada Dasko, ada Teddy. Iya kan? Iya betul. Nah, dari 4 ini ya kan kalau Hasim tentu kan dia ini kan agenda dia ini kan betul agendanya kan dia berimpit dengan Prabowo-nya sendiri. Jadi saya nggak lagi mikirin dia kan jadi
karena adiknya gitu kan. Tapi dari yang tinggal 3 ini memang 2 ini luar biasa. Dasko sama Pak Dasko Sapri sama ini. Sapri, saya lihat. Dasko sama Sapri ini memang mereka itu melakukan kerja-kerja yang turunan dari mimpinya Prabowo itu gitu loh. Hanya sampai kapan itu akan terwujud dalam transformasi ya, layer di bawah presiden ini yang kerja keras itu belum kelihatan juga. Karena kalau kemarin kan kita lihat kan diintervensi quote unquote ya, diintervensi oleh Jokowi 13 Oktober sehingga nama-nama menteri yang harusnya itu mayoritas orang-orang yang ditunjuk Prabowo melalui seleksi yang dilakukan Burhanuddin Abdullah dan kawan-kawan, beberapa profesor, itu kan gagal. Iya nggak? Nah, tapi itu kan harus terus kita percaya bahwa ini mudah-mudahan nanti dalam setahun ganti lah ya. Akan ini gitu, akan ketemu lah ini layer yang bagus itu gitu. Gesekan antara Jokowi dengan Prabowo ini, menurut prediksi Abang akan lebih akan lebih keras di bulan-bulan mendatang, tahun-tahun mendatang? Belum sampai 2029 ya, kalau 2029 pastilah. Ya kalau orang itu kan dia orientasinya kan pada akhirnya kan kalau tipe kayak Prabowo kan pertanggungjawaban di rakyat, karena dia kan merasa dirinya presiden rakyat, iya kan? Beda kalau misalkan dia merasa dia itu lupa diri pada rakyat. Ya kalau dia nggak lupa diri pada rakyat, maka rakyat menunggu kan. Nah orang kan sabar menunggu 3 bulan, ya 3 bulan tiba-tiba ribut Indonesia gelap. Kemudian dia pecat menterinya, Menteri Pendidikan Tinggi Saintek itu si Satrio Budi, ya karena dianggap tidak bisa merespon gerakan mahasiswa yang masif waktu itu. Nah, orang nunggu lagi itu 6 bulan, ya kan? Bulan berarti Oktober, November, April lah kemarin kira-kira, ya kan? Nggak ada juga nih evaluasi, ya kan? Nah, orang kemudian menunggu lagi setahun. Tapi kalau setahun ini kemudian tidak ada juga sebuah perbaikan tata kelola negara yang sesuai dengan visi presiden kita, ya mungkin orang akhirnya sudah bilang Prabowo mungkin bukan omong-omong, misalnya ya dia orang yang tidak bisa diharap lagi untuk memenuhi pikiran yang ideal. Pikiran dia ideal, tapi nggak bisa diharap lagi gitu. Orang akhirnya putus asa kan gitu. Bang, beberapa saat yang lalu, entah kemarin atau Pak Prabowo mengeluarkan hari ini, Pak Prabowo mengeluarkan pernyataan soal Indonesia gelap dan menyatakan bahwa Indonesia gelap itu maaf ya, nggak begitulah, ditunggangilah dan apa gitu. Kebetulan sebelum kita ketemu saya mendapatkan buku ini, dan di buku ini ada riset yang dilakukan oleh Grit Institute yang menegaskan bahwa yang namanya Indonesia gelap itu real. Ini saya bacakan sedikit ya. Saya bacakan sedikit ini. Jadi ini satu-satunya di Indonesia ini sebenarnya yang melakukan riset tentang Indonesia gelap itu kan lembaga saya ya, Grit Institute. Ya kan? Itu dengan judul membaca Indonesia gelap dari kacamata generasi Z. Membedah korelasi kapabilitas informasional dan persepsi sosial untuk merekonstruksi harapan dan aspirasi terhadap pemerintah. Ini 3 orang doktor. Ini 3 orang doktor yang memimpin risetnya dengan 400 sampel di Jawa Barat dan Jakarta. Kemudian 10 yang kualitatif, yang tadi kuantitatif. Artinya kita serius melihat itu. Nah, Indonesia gelap ini Pak Prabowo pada kemarin itu mengatakan itu adalah ditunggangi. Bukan ditunggangi, digerakkan koruptor. Digerakkan koruptor. Kan? Nah, mungkin saya di sini akan bantu Pak Presiden untuk menjelaskan koeksistensi tadi. Ya kan? Yang satu memang dia ada kemungkinan, ya kalau Pak Presiden lebih jago dong karena dia punya intelijen. Ya kan? Ditunggangi koruptor. Saya percaya sampai ditunggangi itu percaya. Karena banyak orang yang dendam sama Presiden Prabowo, banyak harta-harta dia yang ilegal disita. Dari mulai timah, kasus 300 triliun, ilegal sawit, kasus ratusan triliun, macam-macam. Ya kan Indonesia ini kan sarang korupsi. Tapi di sisi lain lagi, dari riset saya itu, memang itu fakta natural. Indonesia gelap, ya kabur aja dulu, itu bukan sesuatu yang salah. Ya, itu sesuatu yang menjadi fakta, dan itu di dalam riset big data,
Ya, dia tuh adalah organik sifatnya, bukan Alamiah gitu ya? alamiah, bukan direkayasa. Oke. Nah, mudah-mudahan Pak Presiden itu, karena waktu acara launching Great Institute itu ada beberapa menteri, ada menteri dan beberapa wakil menteri, 7 wakil menteri yang hadir, dan saya berikan buku ini, ya kan, termasuk kepada Menteri Tenaga Kerja. Yeah. Jadi riset di situ itu menjelaskan satu, memang itu orang itu Indonesia gelap itu dia hopeless. Anak-anak muda kita ini. Karena apa? Karena soal lapangan kerja. Iya, betul. Ya kan? Kita lihat sendiri kemarin di Cianjur. Bukan, di Garut. Di Pendopo Cianjur. Garut. Ya, di Oh iya, Pendopo Garut itu Pendopo orang yang Garut ada soal kelaparan kan? ya, bukan kelaparan. Ada apa namanya? Ya, ada undangan untuk makan bersama. Pesta nikah anaknya si Deddy Mulyadi. Iya, betul. Diumumkan makan gratis. Iya. Dan Deddy Mulyadi sudah 2 hari sebelumnya udah ngumumkan itu juga di podcastnya dia. Jadi dia nggak boleh bilang tidak. Tahu. Itu accidental, nggak boleh. Itu dia harus jadi Bapak Aing kan. Bapak Aing itu kan harus kredibilitas, yang penting integritas, kredibel. Jadi dia udah ngumumkan bahwa orang kemudian dibilang ada makan gratis kan, itulah tanda kelaparan. 3 orang meninggal. 3 orang meninggal, termasuk polisi. Iya kan? Nah, kemudian di Cianjur dibuka loker, lowongan kerja, 50 orang dicari. Yang datang ribuan orang ngantri. Di Bekasi juga begitu. Bahkan orang mau masuk ke pabrik-pabrik aja nyogok sekarang. Iya kan? Nah, itu kan fakta. Jadi walaupun BPS mengatakan terjadi penurunan 0,06% pengangguran absolut, itu tidak menyelesaikan fakta bahwa sekian lama ini kita kesulitan menciptakan lapangan kerja di era Jokowi. Era Prabowo baru mau mulai. Jadi ada gap. Ada gap. Pak Presiden ini bagus. Dia mau ciptakan lapangan kerja, hilirisasi, MBG, kemudian Koperasi Merah Putih, itu ideal. Tapi ada gap yang 10 tahun, Jokowi rata-rata penciptaan lapangan kerjanya cuma 0,4, kalau nggak salah saya 0,4%. Pokoknya pokoknya tidak signifikan dengan utang lah ya. Tidak signifikan penciptaan lapangan kerjanya. Nah, maksud saya tadi itu kembali ke situasi ini, orang itu hopeless dengan Indonesia. Itu satu, karena lapangan kerja. Anak-anak muda nih kan, kita bicara anak muda. Yang kedua, dari riset itu ada persoalan korupsi. Ya kan, orang itu dengan korupsi itu dia melihat bahwa ketika kami mengalami satu penderitaan, ya kan, kalian ini cuma ngerampok aja kerja kalian nih. Nah, sebenarnya itu sama Prabowo diiyakan bahwa itu terjadi selama 10 tahun terakhir ini. Itu yang dia sebut serakahnomics kan. Yang hari ini pagi tadi di acara launching Koperasi Desa Merah Putih, dia sebut inilah bangsa paling kacau, pengusaha-pengusahanya ini sudah tidak bisa didefinisikan. Ya kan, kapitalis kayak neolib apa segala gitu. Kalau saya masih bisa definisikan, buat saya itu karena kapitalis jahat itu. Kapitalis udah jahat tambah kapitalis jahat. Jadi kalau misalkan saya dapat kesempatan dialog sama Presiden, saya akan bilang, Bapak nggak usah ragu, itulah kapitalis. Ya kan? Itu kedua. Ya kan? Dia ada persoalan korupsi yang merajalela. Yang ketiga, persoalan institusional. Nah, institusional ini ada soal korupsi, tapi juga ada soal memang reformasi birokrasi untuk menjadi pelayan publik. Itu orang itu ngebayangkan dalam riset saya tadi itu, riset kita itu ada yang ngebayangkan baru akan terjadi 30 tahun lagi, 50 tahun lagi. Ya maka mereka hopeless. Maka mereka berpikir kabur aja dulu. Karena mereka di Jepang, kemudian di Malaysia, kemudian di Australia yang menjadi pekerja-pekerja itu. Ya, anak-anak muda ini bukan, mohon maaf, bukan TKI ala zaman dulu. Ini di zaman yang modern ini, orang-orang kerja itu dia merasa bermartabat. Baik mau di Australia, baik mau di ini. Yang nggak bermartabat justru mereka tuh quote and quote dimintain duit kalau mau pergi ke kerja ke luar negeri. Ya, baik mau ngurus visa ke Australia, visa ke mana-mana gitu loh. Ada permainan uang. Ya, itu yang harusnya Prabowo memberantas itu. Prabowo harusnya mendorong orang. Dalam persoalan itu tadi tuh. Kan Pak Prabowo dalam udah berapa 10 bulan beliau ya. Dalam 10 bulan ini kan beliau gagah di podium. Mengapa misalnya pada urusan-urusan seperti tadi korupsi terutama yang itu sudah sangat disadari oleh beliau sehingga hari ini muncul soal serakahnomik itu tidak segera diberantas dengan apa? Bukan dengan kata, tapi dengan perbuatan gitu. Kalau untuk pemberantasan korupsi saya pikir kita harus mengapresiasi ya Pak Presiden.
terutama yang dilakukan beliau melalui kejaksaan, yang di backup oleh TNI. Walaupun kita ada persoalan demokrasi, TNI-nya jangan terlalu lama. Tapi sekarang itu kan kakap-kakap ini dibongkar, termasuk di Pertamina itu kan kita nggak bisa sentuh Reja Khalid selama ini. Ya kan kita nggak bisa sentuh misalkan kasus timah, RBT apa segala yang dikejar-kejar lah semua. Kita banyak yang nggak bisa kita sentuh. Ini kan memang air bah, Pak. Ya kan di Telkom yang harusnya dia ada dia predikatnya itu bisnisnya itu harusnya bersih, murni, hebat, itu kan ada terungkap pembelian belanja fiktif 400 miliar atau 300 sekian puluh miliar. Sekarang diungkap. Di BRI yang terbaru Bank Rakyat Indonesia itu 600 atau 700 miliar. Ya kan EDC itu, elektronik data. Maksud saya ini memang udah air bah. Memang presiden kesulitan. Nah, bagaimana tadi tidak mungkin tidak bisa gampang karena persekutuan nih sekali. Persekutuan Prabowo tidak dengan kelompok-kelompok ideologis. Ya kan, tapi dengan partai-partai itu kan tidak ideologis. Sangat pragmatis. Pragmatis. Dia bagian dari pemenangan Prabowo. It's okay. Siapa yang disebut, yang Abang sebut tadi, kelompok-kelompok ideologis? Kelompok-kelompok ideologis banyak dong. Civil society, ya kelompok-kelompok yang progresif di NGO, di ormas-ormas besar, kan banyak kelompok-kelompok strategis yang sebenarnya memang dia itu dedikasinya itu luar biasa untuk bangsa ini bertahun-tahun. Itu banyak yang bisa diraih, diangkat. Cuman kan Prabowo kan dia terlalu apa ada barrier yang kemudian dibikin oleh partai-partai? Kalau sekarang yang dirangkul adalah partai-partai, sengaja mereka menciptakan barrier agar kelompok-kelompok ideologis ini tidak. Ya pastinya karena partai-partai itu kan bukan menjebak, dia meminta Prabowo harus tunduk pada konsensus yang kita lakukan sebelum presiden. Nah, persoalan rakyat menuntut Pak Presiden, Anda adalah wakil rakyat, bukan wakil partai. Maka kemudian Bapak harus bersekutu dengan kelompok-kelompok yang bisa menuntaskan itu, gitu loh. Nah, ini mungkin di Oktober nanti, ketika 1 tahun, kalau orang masih melihat suasananya seperti ini, ya air bah. Kita nggak bilang Pak Presidennya tidak melakukan kerja, tapi persoalan ini terlalu menggunung. Nah, persoalan menggunung, orang yang nggak punya kapasitas yang kerja, orangnya dari Jokowi yang korupsi, bahkan kayak Budi Ari sudah dinyatakan di pengadilan, di sebuah majalah nasional dibongkar apa segala, bahwa dia terlibat dalam judul dan korupsi di tempat dia sebelumnya. Kan nggak ada tindakan dari presiden kita gitu loh. Nah, ini yang memang orang menunggu, ya kan, kapan Pak Presiden, kapan. Tapi lama-lama kan orang ya bosan juga presiden. Apakah karena begitu quote-unquote ya, begitu hormatnya Pak Prabowo kepada Pak Jokowi yang disebut-sebut katakan saja menjadi pendorong dari Budi Ari misalnya, karena ada beberapa nama lain yang kemudian membuat beliau ini sebetulnya nggak sukar ya, menjadi sukar bersikap dan sukar memilih antara kepentingan negara dan kepentingan untuk menghormati pendulunya tadi. Ya, memang saya lihat kan misalnya di dalam Koperasi Desa Merah Putih ya, itu kan bukan Budi Ari yang kerja. Yang kerja itu kan Satgas Nasional Koperasi Desa Merah Putih. Wamen dan Julnya yang ketua Pakam. Ini dua orang ini kalau nggak ada, dua orang ini, menurut saya Kopdes Merah Putih nggak ada, bubar tuh. Ya kan, karena orang yang ngerti ideologi, koperasi dan dedikasi kepada Prabowo cuma 2 orang itu di dalam permainan Koperasi Merah Putih yang menggerakkan. Ya kan? Nah, ini mungkin untuk jangka pendek bisa deh. Ya, untuk sampai menciptakan 82.000 koperasinya. Tapi ketika dia masuk ke konten, bagaimana melatih orang supaya ngerti koperasi, tata kelola koperasi, demokrasi dalam koperasi, apa segala, itu kan Kementerian Koperasi nanti. Nah, ini kalau menterinya masih gini, itu kan berat. MBG misalkan, MBG orang baik, Profesor Dadan setahu saya orang baik, dosen orang baik. Tapi kan orang baik nggak mungkin bisa menciptakan gerakan 81 juta orang miskin atau anak-anak siswa mau dikasih makan gratis. Itu kan nggak gampang. Sampai sekarang pencapaiannya baru 4,5 sampai 5 juta.
Ya kan meskipun terakhir kemarin pagi Pak Prabowo klaim udah 6 juta. Ya kan itu kan masih jauh dari harapan. Iya. Ya kan kalau Dari berapa itu ininya targetnya? ya 81 juta. 81 juta, Iya. 5 per 81 juta kali 100%. Ya mungkin targetnya nggak 81 juta sekarang ya kan, tapi maksud saya itu pencapaian itu terlalu sedikit. Iya, sedikit. Terlalu sedikit dan itu masih banyak keluhan keracunan, keterlambatan apa segala. Nah, itu perlu dibantu orang-orang yang ideologis. Misalkan dari unsur-unsur Muhammadiyah, NU, militer apa segala, kemudian Abkasi apa segala, bisa kayak gitu ya kan. Nah, ini kan mesti orang yang dia punya feeling, punya insting tentang gagasan kerakyatan dan dunianya dunia itu. Jadi nggak bisa orang baik masukin situ, profesor belum tentu. Ya, itu jadi banyak yang strategis ya, MBG, Koperasi Desa Merah Putih, belum lagi hilirisasi apa segala. Ini menurut saya Pak Presiden kita baru berhasil yang koperasi ini, ya itu pun baru keberhasilan legal ya, belum nanti tantangan ke depannya, gitu. Seberapa optimistis Bang Saganda melihat bahwa susunan kabinet yang dari awal banyak dikeluhkan oleh publik ini akan berubah cukup signifikan? Ya kalau saya pakai hukum keniscayaan ya, karena ini kan rakyat marah. Rakyat ini kan butuh kepastian. Nggak boleh janji terlalu banyak, tapi realisasinya terlalu sedikit. Ya kan, don't talk too much lah kata orang kan gitu. Yang penting act-nya mana, action-nya kan gitu. Betul. Orang mau makan sekarang. Yang penting janji bukan bukti. Bukti. Terbalik. Ya kan? Terbalik. Jadi presiden tuh harus lihat orang meninggal rebutan makanan di Garut. Itu fakta. Itu bukan lagi angka statistik. Betul. Di Cianjur, saya bilang tadi, mau cari kerja, berjubel. Orang itu maksudnya udah hopeless gitu loh. Orang putus asa cari gajinya mungkin 2 juta atau 1,5 juta kan. Bukan gaji yang 5-10 juta. Itu berjubel-jubel. Belum lagi di ini. Lain-lain banyak. Jadi orang yang putus asa ini, ya kan, itu nggak gampang dipenuhi ininya, memuaskan itu. Jadi kalau ininya tidak ada reshuffle, tidak ada perubahan besar-besaran, dan antara tidak ada perubahan besar-besaran, yang ngurusin sektor MBG, sektor itu memang bahaya. Dan itu mudah-mudahan kita lihat dalam Oktober, saya pikir, insya Allah Presiden saya pikir akan merespon itu. Sebetulnya Pak Prabowo tahu nggak sih dengan urusan yang tadi ada orang meninggal sekian di mana, ada orang berumpel-umpelan hanya untuk memperebutkan pekerjaan yang gajinya juga tidak hebat-hebat amat, ada orang yang dan segala macam, ada orang banyak lah. Kalau sampai nggak pengakuan presiden kan dia sebelum tidur dia sering atau dapat ABS terus? Enggak, dia nonton medsos kan. Kan dia sendiri ngomong kan dalam pidatonya. Tadi dia tuh nonton medsos, jadi dia mengetahui dari medsos. Dan saya pikir dia orang cerdas kan, dia pasti akan mencari jalan. Persoalannya itu memang kan yang saya bilang air bah tadi kan. Air bah ini kan terlalu deras ya. Serakah nomik gitu. Ya kan. Yang itu warisan dari Jokowi sebenarnya. Dia kan nggak mau bilang itu warisan Jokowi. Serakah nomik itu. Kenapa nggak mau bilang? Sementara Jokowinya sendiri pada awal-awal pemerintahan selalu ngomong presiden yang dulu ngapain aja gitu. Ya, kenapa misalnya nggak? Kalau dia bilang itu serakah nomik itu Jokowi, berarti kan Jokowi harus ditangkap dong. Dan itu tidak mungkin dilakukan. Ya nggak mungkin kan. Makanya dia tetap dengan kayak yang tadi. Yang lalu. Tapi ini bayangin. Yang dia sebut penunggangan terhadap aksi Indonesia Gelap 1. Saya sepakat ada penunggangan. Walaupun itu yang aslinya original. Ide Indonesia Gelap dan Kabar. Bayangin kalau misalkan sebesar Reja Halid. Ya kan. Yang dia itu kalau nggak salah saya itu ada isu negara minta dia mengembalikan korupsinya 50 itu ya? Bisa 50 triliun atau apa gitu ya. Karena kan Presiden udah janji. Waktu dia di Mesir dulu, siapa-siapa yang mengembalikan uangnya, restoratif justice, yang ada. Itu kan gitu kan. Artinya bisa dimaafin. Tapi kan ini kan kelihatan belum ada deal, no deal. Bagaimana kalau misalkan Reja Halid buang uang 1 triliun ke Indonesia Gelap 2, misalnya kayak gitu. Ini kan bahaya buat Prabowo. Jadi Prabowo ke orang-orang yang memang sedang butuh duit karena nggak ada kerjaan ini ya? Dia bisa nggak ada kerjaan, bisa juga gerakan. Karena kan gini, Presiden kan ngitung semua dong kalkulasinya. Kalau aku terlalu banyak musuh, bahaya juga. Masa gue musuhin itu Jokowi juga. Misalnya. Jadi saya pikir memang
dia lagi berstrategi. Tapi kita lihat strateginya ini, apakah Oktober itu orang makin percaya nggak bahwa dia masih berstrategi, atau beliau memang kewalahan menghadapi. Bukan dia nggak baik sama negara ini, dia baik sekali. Apa yang bisa kita bantu kalau begitu? Apa yang bisa dilakukan orang-orang revolusioner untuk membantu? Karena gini, ada orang yang sedang bilang begini, presiden ini kok seperti menunggu mendidihnya kemarahan rakyat. Ada siapa yang ngomong gitu, Bang? Ya kalau kita melihat ini kan sebenarnya kan kekuatan-kekuatan yang disebut progresif revolusioner itu kan sudah berusaha terconnecting dengan dia, baik melalui Profesor Dasko, ya kan? Misalkan saya lihat sendiri Egy Sujana sama presiden video call, ya kan sekitar 10 menit tuh pakai videonya Dasko, misalnya kayak gitu. Handphone. Kemudian saya Didu, quote and quote, saya yakin, bukan quote and quote, saya yakin saya Didu melakukan koneksi dengan presiden melalui Sapri Samsudin. Saya yakin ya, saya yakin, ya kan. Misalnya kayak gitu. Kan banyak kelompok-kelompok ini melalui 2 orang ini tadi. Betul. Ya kan, melalui Sapri atau melalui Dasko. Artinya ini tinggal menunggu ya momen yang tepat bahwa Prabowo ini dengan kelompok-kelompok progresif itu bisa dibantu. Kan dibantu tadi ya. Dibantu nggak harus masuk. Saya udah diskusi sama Sedido, enggak, kita nggak mencari kabinet, nggak cari ini. Ya cuman kita pengen membantu aja, apakah pikirannya, ya kan, misalkan Pak, itu Pak, jangan langsung percaya Pak. ABS itu asal Bapak senang, ini suksesnya, periksa lagi Pak, misalnya kayak gitu. Saya kan orang riset, ya kan, saya orang belum riset Indonesia gelap, saya udah riset Indonesia gelap, misalnya gitu. Nah, saya pengen bantu, Hariman pengen bantu, Egy pengen bantu, Rocky Gerung pengen bantu, Jumhur Hidayat dengan SPSI-nya mau bantu, banyak profesor-profesor mau bantu. Kelompok Sedido dengan kelompok yang Abraham Samad mungkin dekat sama Sapri Samsudin mau bantu, semua mau bantu. Ya kita dikasih porsi aja nanti untuk membantu dalam pengertian yang enggak merusak konstelasi kemenangan dia kemarin. Oke Bang, terima kasih. Ya, terima kasih. Ternyata sejam lebih kita ngomong. Waduh, ini terima kasih waktunya Bang. Dari sindiran Dasko tentang gajah dan kancil hingga langkah sowan Prabowo ke Jokowi, politik Indonesia hari ini tak hanya bicara soal jabatan dan partai. Ia bicara tentang simbol, tentang kuasa yang tak selalu tampil garang, tapi bergerak pelan, tenang, dan mengendap. Sebagaimana kebiasaan orang Jawa, yang terlalu kentara justru kadang tak pantas dipercaya. Apakah sindiran itu isyarat perang dingin atau sekedar pengingat bahwa di antara para raksasa, siasat tetap diperlukan untuk bisa bernapas? Kita hanya bisa menyimak, mengingat pesan yang pernah ditulis George Orwell dalam Politik and the English Language. Bahasa politik dirancang untuk membuat kebohongan terdengar seperti kebenaran, pembunuhan tampak terhormat, dan angin kosong kelihatan seolah-olah mengandung isi. Dan dalam politik kita hari ini, seringkali suara kebenaran disamarkan sebagai canda. Tapi justru dari canda itu, kita harus lebih waspada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.